Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108260119. Baik, saya akan mempresentasikan mind map saya di BSO1 tentang regulasi sistem pernapasan. Nah, untuk definisinya sendiri, proses kompleks yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108260119. Baik, saya akan mempresentasikan mind map saya di blog PSO1 tentang regulasi sistem pernapasan. Nah, untuk definisinya sendiri, regulasi sistem pernapasan yaitu proses kompleks yang mengontrol frekuensi dan kedalaman napas untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh serta menjaga keseimbangan gas darah terutama oksigen, karbon dioksida, dan pH darah. Proses ini melibatkan berbagai mekanisme fisiologis yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat, khususnya di batang otak dan serta sensor kimia dan mekanis di berbagai bagian tubuh. Regulasi yang efektif dari sistem pernapasan sangat penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup karena memastikan suplai oksigen yang memadai ke jaringan dan pembuangan karbon dioksida yang efektif dari tubuh. Lalu ada mekanisme utama regulasi sistem pernapasan, yaitu ada di pusat pernapasan. Dia itu ada medula oblongata yang terletak di batang otak. Medula oblongata yang mengandung dua kelompok neuron utama yang mengandung pernapasan, yaitu ada dorsal respiratory group terlibat dalam kontrol pernapasan dasar dan mengirimkan sinyal untuk kontraksi otot diafragma. Kemudian ada ventral respiratory group, yaitu aktif terutama selama pernapasan kuat atau berat dan mengatur otot aksesoris pernapasan. Lalu ada pons. Pons ini terbagi menjadi dua, yaitu pneumatic center, yaitu membantu mengendalikan laju dan pola pernapasan dengan mengirimkan sinyal yang menghambat inspirasi. Kemudian ada apneus center, yaitu mendorong inspirasi dengan memberikan sinyal yang memperpanjang kontraksi otot pernapasan. Lalu ada chemoseptor, terbagi menjadi dua. Ada kemoseptor sentral terletak di medula oblongata. Kemoseptor ini sensitif terhadap perubahan pH dalam cairan cerebrospinal yang mencerminkan kadar CO2 dalam darah. Peningkatan CO2 akan menurunkan pH dan merangsang kemoseptor untuk meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan guna mengeluarkan lebih banyak CO2. Lalu ada kemoseptor perifer terletak di badan karotis dan badan aorta. Kemoseptor ini merespon perubahan dalam PaO2 PaO2, pH darah, dan PaCO2. Penurunan PaO2 atau pH serta peningkatan PaCO2 akan merangsang kemoseptor perifer untuk mengirimkan sinyal ke pusat pernapasan guna meningkatkan ventilasi. Kemudian dia ada mekanoseptor, ada reseptor regangan, yaitu reseptor ini mengirimkan sinyal melalui saraf vagus untuk mencegah overinflasi. Kemudian ada reseptor iritan, yaitu merespon iritan fisik atau kimia seperti asap atau debu dengan memicu refleks batuk atau bronkonstriksi untuk melindungi saluran napas. Kemudian ada pengaruh metabolik dan keseimbangan asam basa. Ada pengaruh CO2, yaitu karbon dioksida, yaitu mengendalikan utama pernapasan. Peningkatan kadar CO2 dalam darah akan merangsang pusat pernapasan untuk meningkatkan ventilasi guna mengeluarkan CO2 berlebihan. Kemudian ada pengaruh O2, peran utamanya dalam regulasi pernapasan memacu pada kondisi hipoksemia yang signifikan. Penurunan PaO2 akan merangsang kemoseptor perifer untuk peningkatan ventilasi. Kemudian ada pengaruh pH, yaitu mempengaruhi aktivitas pusat pernapasan. Asidosis akan merangsang ventilasi untuk mengeluarkan CO2, sementara alkalosis akan menghambat ventilasi. Kemudian ada interaksi sistemik regulasi pernapasan, yaitu ada aktivitas fisik, stres, emosi, pengaruh obat. Lalu ada pernapasan pada manusia, ada organ pernapasan pada manusia, yaitu ada di saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Untuk saluran pernapasan atas itu ada hidung, fungsinya untuk menyaring partikel asing, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Hidung juga berfungsi untuk penciuman dan resonansi suara. Lalu ada sinus paranasal, yaitu ada sinus parontalis, maxillaris, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Rongga-rongga udara yang mengelilingi rongga hidung, mereka membantu mengurangi berat tengkorak, menghasilkan lendir, dan meningkatkan resonansi suara. Lalu ada paring, dia terbagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, laringofaring. Lalu untuk saluran pernapasan bawah, itu ada laring,
yaitu strukturnya terbuat dari tulang rawan termasuk kartilago tiroid dan epiglotis. Fungsinya untuk mengarahkan udara ke trakea dan makanan ke esofagus. Lalu ada trakea, strukturnya itu terbentuk cincin yang terdiri dari tulang rawan meluas dari laring ke bronkus utama. Fungsinya itu saluran utama untuk udara menuju paru-paru dilapisi dengan epitel bersilia dan sel goblet untuk menangkap dan mengeluarkan partikel asing. Lalu ada paru-paru, terbagi menjadi tiga, ada bronkus. Bronkus utama itu kanan dan kiri untuk menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan kiri. Kemudian ada bronkus sekunder dan tersier, yaitu cabang bronkus utama yang mengarah ke lobus dan segmen paru-paru. Kemudian ada bronkiolus, strukturnya itu cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki tulang rawan, fungsinya menyalurkan udara ke alveoli dan mengatur aliran udara melalui kontraksi dan relaksasi otot polos. Lalu ada alveoli, strukturnya itu kantung udara mikroskopis di ujung bronkiolus. Fungsinya itu tempat pertukaran gas antara udara dan darah dinding alveoli yang tipis memungkinkan difus O2 ke dalam darah, CO2 keluar dari darah. Kemudian ada mekanisme pernapasan ada secara inspirasi sama ekspirasi. Kalau dia inspirasi yaitu fase aktif pernapasan yang melibatkan kontraksi otot-otot pernapasan untuk meningkatkan volume rongga dada dan menurunkan tekanan intravoluntar sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Kalau yang ekspirasi dia fase pasif pernapasan selama respirasi normal yang melibatkan relaksasi otot-otot pernapasan dan kembalinya elastisitas paru-paru dan dinding dada untuk mengurangi volume rongga dada dan peningkatan tekanan intravoluntar sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. Kemudian ada jenis pernapasan, ada pernapasan dada, yaitu prosesnya kontraksi otot intrakostal eksternal mengangkat tulang rusuk ke atas dan keluar, meningkatkan volume rongga dada. Relaksasi otot intrakostal eksternal dan kontraksi otot internal menyebabkan tulang rusuk kembali ke posisi semula, mengurangi volume rongga dada. Nah, kondisinya sendiri ada aktivitas fisik ringan hingga sedang, baru situasi stres dan kecemasan. Lalu untuk pernapasan perut, itu prosesnya yaitu ada kontraksi diafragma menyebabkan diafragma mendatar, meningkatkan volume rongga dada ke bawah. Relaksasi diafragma menyebabkan diafragma kembali ke posisi kubah, mengurangi volume rongga dada. Lalu kondisinya sendiri pernapasan saat tidur atau istirahat, teknik pernapasan dalam dalam untuk relaksasi atau meditasi. Kemudian ada respirasi eksternal, dia itu terbagi menjadi tiga, yaitu ventilasi, difusi gas di alveoli, dan pengangkatan gas oleh darah. Lalu ada respirasi internal, yaitu proses pertukaran gas antara darah di kapiler, jaringan tubuh, dan sel-sel tubuh. Proses ini memastikan bahwa oksigen yang diangkat oleh darah mencapai sel-sel tubuh untuk mendukung metabolisme seluler, dan karbon dioksida yang menghasilkan sebagai produk limbah metabolisme dikeluarkan dari sel-sel tubuh ke dalam darah. Kemudian dia ada tiga langkah, yaitu pengiriman oksigen ke jaringan, pengangkutan karbon dioksida dari jaringan, dan pengangkutan gas oleh darah. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu mekanisme pernapasan melibatkan interaksi kompleks antara otot pernapasan, perubahan volume dan tekanan dalam, rongga dada, serta regulasi oleh pusat saraf dan reseptor, kimia dan mekanis. Proses ini memastikan suplai oksigen yang cukup ke tubuh dan pembuangan karbon dioksida yang efektif, yang sangat penting untuk fungsi metabolik dan hemostasis tubuh. Gangguan dalam mekanisme pernapasan dapat menyebabkan berbagai kondisi klinis yang memerlukan perhatian medis. Lalu ini referensi yang saya gunakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.